Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Normi Maulidina. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang sebuah proyek yang aku buat dalam rangka menyelesaikan tugas ujian akhir semester di mata kuliah pemrograman game. Nah, dalam proyek kali ini aku akan membuat game sederhana dengan menggunakan Visual Basic 2010. Game sederhana ini aku buat menggunakan aplikasi Visual Basic 2010 dengan bahasa pemrograman VB.NET yang sebenarnya cukup mudah dipahami, apalagi buat kalian semua yang baru mulai belajar. Sama kayak aku, baru mulai belajar, aplikasi ini sangat mudah untuk dipahami pemula. Di saat kita memulai game ini, setiap pemain akan memiliki 3 nyawa. Lalu jika mereka menjawab pertanyaan dengan benar, mereka akan mendapat poin dalam satu soalnya sebanyak 20 poin. Jika mereka menjawab salah, maka nyawa atau kesempatan yang telah diberikan tadi akan berkurang 1. Jika ketiga-tiga nyawanya sudah habis, maka game akan berakhir. Lalu game over. Sedangkan jika pemain setelah menyelesaikan 5 soal, walaupun dengan nyawa yang masih ada dan lanjut, game akan selesai. Mari kita buka aplikasinya. Coba lihat ini nama filenya saja, bismillah ya, bisa ya. Saking sudah berapa kalinya uji coba, uji coba, uji coba. Di aplikasi ini aku menggunakan 4 form, masing-masing form ada fungsinya tersendiri. Masing-masing setiap form ini aku setting supaya dia ukurannya 1000 kali 750 pixel dengan masing-masing tampilan. Jika mereka nanti di running, posisinya adalah di center screen, jadi itu nanti di tengah-tengah di screen layar. Terus teksnya aku kasih judul Pemasyarakatan Kalimantan Tengah. Lalu ikonnya ini sudah aku setting, bukan icon default dari aplikasinya. Jadi settingnya itu di sini. Ini di icon, tinggal kalian browse yang mana gambar yang kalian jadikan untuk icon. Nah, ini adalah form dashboard yang aku gunakan sebagai tatap muka awal aplikasinya jalan. Jadi ketika tombol start dimulai, maka akan form game akan tampil. Nah, di form game sendiri, bentar, kita geser dulu. Di form game sendiri, aku menggunakan beberapa label dan satu button dan juga ada 4 radio button. Jadi label nyawa itu akan menampilkan nyawa pemain yang sudah aku jelaskan, itu ada 3. Lalu skor, nanti akan tampil skor pemain setiap dia menjawab jawaban. Jika jawabannya benar, skornya akan bertambah jadi 20. Ada 4 radio button dan 1 tombol jawab. Jadi ketika pemain mengklik tombol jawab, maka akan tampillah skor. Jika dia salah, nyawanya akan berkurang. Lalu di form ketiga itu adalah tampilan ketika pemain sudah selesai menyelesaikan permainannya dengan berhasil mempertahankan jumlah nyawa. Jadi nanti akan tampil nilai skornya. Lalu ada 2 tombol, yaitu main lagi dan keluar. Ketika main lagi diklik, maka game akan kembali ke tampilan awal game. Lalu kalau diklik keluar, aplikasinya akan selesai. Beda halnya jika nyawa pemain telah habis. 3 nyawa telah habis, lalu telah tampil form game over yang menampilkan skornya. Sama, ada 2 tombol, main dan keluar. Sekarang mari aku jelaskan masing-masing shortcutnya. Kalau di form awal, di form utama, di form awal itu shortcut yang aku gunakan sederhana. Jadi hanya menampilkan 1 tombol yang sintaknya. Nah, ketika tombol button diklik, ketika tombol start diklik, maka akan tampillah form utama, yang aku kasih nama form utama show, lalu form pertama yang aku kasih nama form dashboard ini tertutup. Sebenarnya aplikasi ini utamanya ada di form 2 ya, yaitu form utama. Jadi ini adalah shortcut form utama. Boleh aku jelaskan? Jadi kita pertama-tama menginisiasi variabelnya dulu dengan coding dim soal indeks, itu adalah inisiasi untuk soal, nyawa adalah inisiasi untuk nyawa, dan skor adalah as integer adalah inisiasi untuk skor. Lalu kita membuat daftar soal. Jadi soalnya itu ada 5 dengan masing-masing soal memiliki 4 pilihan di urutan. Jadi penulisannya seperti ini. Dim soal list as new list of string form. Jadi tinggal ini adalah baris ini adalah pertanyaan. Ini adalah pilihan option ke pertama, radio button kedua, ketiga, keempat. Lalu yang kelima adalah jawabannya. Begitu juga di soal-soal selanjutnya. Lalu ketika form utama itu dimuat, secara default tampilan nyawa akan terisi menjadi 3 dan skornya adalah 0. Lalu yang tertampil paling pertama adalah soal yang pertama.
Lalu di bagian sub tampil soal, akan ditampilkan soal dan radio button-nya. Secara default radio button-nya itu false, yakni tidak terklik. Lalu ketika tombol jawab itu diklik, maka setiap jawaban, setiap radio button akan dicek apakah dia dipilih atau tidak. Jika tidak ada jawaban yang dipilih, namun pemain mengklik jawab, maka akan tampil sebuah pesan pilih salah satu jawaban terlebih dahulu, sebuah pesan peringatan. Jika pemain sudah memilih jawabannya, maka akan dicek jawaban ini benar apa salah. Jika jawabannya benar, maka akan tertambah 20 poin. Lalu di label score akan tampil skornya. Kalau skornya sudah sama dengan 100, lebih besar skornya kurang dari atau sama dengan 100, maka akan tampil form berhasil. Lalu jika salah, maka nyawanya akan berkurang 1. Nah, ketika nyawa setelah habis, maka akan tampil form GO. Yang ini adalah form game over. Jadi kalau jawabannya benar, dia akan lanjut ke soal-soal berikutnya gitu. Setelah semua soal sudah selesai, 5 soal telah terjawab, akan tampil semua soal telah terjawab. Selesai. Nah, agar lebih mudah secara visualnya, mari kita running aplikasinya. Jadi, untuk visual aplikasi ini sendiri, untuk visual project ini sendiri, aku dibantu menggunakan Canva. Jadi, aku import gambar sebagai background di formnya. Nah, untuk setting gambar di background itu, kita tinggal pilih di bagian properties. Kita tinggal pilih di bagian propertiesnya itu tinggal kita pilih background image. Jadi ini tinggal diklik, di browse gambar mana yang akan kita gunakan untuk menjadi backgroundnya. Gitu. Jadi supaya lebih jelas kita running ya. Jadi ketika tombol start diklik, maka akan tampil soal dan masing-masing pilihannya. Jadi setiap soal itu ada memiliki 4 pilihan dan secara default itu kesempatan yang dimiliki pemain adalah 3. Nah, kita tinggal jawab, klik jawab. Jika jawaban dari kita benar, maka skor kita akan bertambah menjadi 20. Klik jawab. Konsep ini adalah reintegrasi sosial. Apa itu LPKA? Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Nah, ini dong. Tada! Game kita selesai, skor kita 100, kita benar semua. Nah, gimana kasusnya kalau misal jawaban kita itu salah? Jadi kita main lagi. Misal ya, ini jawabannya yang salah ya. Nah, nyawa kita berkurang 1, kesempatan kita berkurang 1. Coba kita jawab lagi pertanyaannya dengan benar. Misal nih, kita jawab lagi yang salah. Kesempatan kita jadi sisa 1. Apa itu LPKA? Banyak orang yang salah penafsiran kalau LPKA itu adalah lembaga pemasyarakatan khusus anak. Padahal ini salah. Tada! Kesempatan kita udah habis, kita game over dengan skor akhir kita adalah 20. Jadi, begini. Nah, itu tadi gambaran umum project yang aku buat untuk menyelesaikan UAS mata kuliah pemrograman game, pengantar pemrograman game. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang project yang telah aku buat. Kalau ada pertanyaan atau mau source code lengkapnya, boleh tinggalkan jejak di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, terus bagikan sebanyak-banyaknya supaya makin banyak orang yang penasaran dan mau belajar bagaimana sih cara membuat aplikasi sederhana. Sekian, terima kasih.